warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala imamil muttaqin khairul khalqillah bil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin at-tayyibin amma ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala aidan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD di Bekang Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali, dan mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tanpa disebutkan namanya satu persatu, kepada seluruh para jamaah bapak-bapak yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimakumullah wa hayakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang patut kita ikuti, manusia yang patut kita teladani, kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, juga selalu berusaha menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, keturunan kita, di hari kiamat nanti oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini adalah hari Sabtu, hari yang ke-22 di bulan Jumadil Akhir 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-13
di bulan Desember 2025. Dan alhamdulillah taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke-650. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan jamaah kita. Baik para jamaah, kita mulai pembacaan Al-Fatihah, sholawat dan zikir jalalah. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Nabi Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal kaunu batihajan lil wujudil Mustafa Ahmad wa li alil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا بجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جل وبلغ كل ما قصد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا علينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير ما قعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلاة الله دام الشفاء أشرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان
كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadah yang hukumnya sunnah, tapi ibadah ini adalah merupakan ibadatun azimatun, merupakan ibadah yang agung. Dan ibadah ini dilakukan bukan kepada Allah, tapi kepada kekasihnya Allah, kepada manusia yang paling dicintai oleh Allah, kepada manusia yang paling dimuliakan oleh Allah, yang namanya oleh Allah dideretkan, disandingkan dengan nama Allah dalam ucapan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam dua kalimat syahadat di situ ada dua nama. Pertama nama Allah, yang kedua nama kekasihnya, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang dimaksud adalah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca sholawat kepada beliau adalah merupakan ibadatun azimatun, ibadah yang agung. Sampai-sampai saking agungnya ibadah membaca sholawat kepada Rasulullah, sampai-sampai Allah sendiri dan seluruh para malaikatnya, baik para malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, maupun para malaikat yang ada di aras, di Baitul Ma'mur, dan ataupun seluruh para malaikat yang ada di bumi, di daratan, di lautan, di udara, semuanya, sampai-sampai mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah ironisnya kalau kita mengaku sebagai umat beliau, mencintai beliau, tapi kita malas bersolawat kepada beliau. Bersolawat kepada beliau itu banyak faedahnya, banyak fadilahnya, banyak keuntungannya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Al-Quran isinya perintah, larangan, kemudian hukum-hukum, kemudian kisah-kisah. Kalau kita perhatikan Al-Quran sebanyak 6.666 ayat, yang di dalamnya ada perintah sholat, yang di dalamnya ada perintah zakat, yang di dalamnya ada perintah puasa Ramadan, yang di dalamnya ada perintah ibadah haji. Baik perintah sholat, zakat, puasa Ramadan, ibadah haji, itu seluruhnya diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah. Namun ketika Allah memerintahkan sholat, Allahnya sholat ya? Allahnya sholat ya? Enggak. Jauh atuh. Kita kan sholat itu sebagai wujud, sebagai bentuk penyembahan kita kepada
siapa yang disembah? Padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Ketika Allah memerintahkan zakat, pertanyaannya, Allahnya zakat? Tidak. Ketika Allah memerintahkan puasa Ramadan, Allahnya tidak puasa Ramadan. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, ibadah umroh, juga sama. Tapi luar biasa, ketika Allah memerintahkan kepada kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahnya bersolawat tidak? Bersolawat. Luar biasa nih. Ibadatun azimatun, ibadah yang agung. Walaupun status hukumnya sunnah, tapi luar biasa pahalanya. Sampai-sampai bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya di dalam sholat, baik di dalam sholat yang hukumnya wajib seperti sholat fardu 5 waktu, seperti sholat yang dinajarkan yang disebut sholatul manjurah, ataupun sholat kodok dari sholat fardu yang tertinggal, maupun sholat witir bagi para pengikut mazhab Imam Hanafi. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi, sholat witir itu wajib. Kalau Imam Syafi'i tidak, sunnah ya. Kira-kira Bapak mau ikut Imam Syafi'i, Imam Hanafi? Bapak udah kita masa ini waktu tambah witir jadi 6 waktu wajib. Kalau wajib berarti witir tiap malam kita harus witir sebelum tidur. Nah, sampai di dalam sholat sekalipun, baik sholat yang hukumnya wajib dan ataupun sholat yang hukumnya sunnah, itu kita diwajibkan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya. Kalau status hukum bersolawat kepada Nabi Muhammad dan di dalam tahiyat akhir atau di dalam tasahud akhir itu hukumnya wajib karena termasuk rukun sholat. Adapun bersolawat kepada keluarga beliau itu status hukumnya sunnah af'al. Dan di dalam tahiyat awal pun kita diperintahkan bersolawat hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tahiyatul awal ini atau tasahudul awal ini hukumnya sunnah abad. Terlepas dari apakah hukumnya sunnah abad ataupun wajib, yang jelas apabila kita melakukan sholat tidak bersolawat kepada Nabi, terutama pada waktu kita melakukan tasahud akhir, maka sholat kita tidak sah. Tidak sah menurut hukum. Apabila sholatnya oleh hukum dinilai tidak sah, berarti sama dengan kita belum menggugurkan kewajiban. Artinya kita masih punya hutang kepada Allah. Sebagaimana diterangkan, man sholla sholatan walam yusolli biha alayya wa ala ahli baiti lam tuqbal minhu. Barang siapa yang mengerjakan sholat akan tetapi ia tidak bersolawat, di dalam sholatnya ia tidak bersolawat kepadaku dan kepada keluargaku, lam tuqbal minhu, maka tidak akan diterima sholat darinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika nanti umpama kita sudah berada menjadi penghuni rumah masa depan kita yang namanya alam kubur. Jadi alam kubur itu adalah rumah masa depan kita.
Rumah yang sekarang kita tinggal bersama keluarga di dalamnya itu rumah sementara. Sementara kita hidup di alam dunia, kita tinggal di rumah itu. Cepat atau lambat itu rumah akan kita tinggalkan. Segedong apapun, sementeren apapun, semegah apapun, mau tidak mau, setuju nggak setuju, terpaksa nggak terpaksa, itu rumah pasti akan kita tinggalkan. Yakin ya? Yakin. Yaitu manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah tiba kepada kita, kita tinggalkan rumah. Jadi harta pusaka, harta waris. Istri yang cantik ditinggalkan nggak? Apa diajak ke kuburan? Kali. Neng, dulu kan Neng waktu pelajaran pernah mengatakan cinta Neng kepada AA, ya sehidup semati. Sekarang AA mati ikut yuk. Masa orang mati bisa ngomong sih? Bercanda. Nah, manakala kita sudah menjadi penghuni rumah masa depan yang namanya alam kubur, di alam kubur itu seluruh sholawat-sholawat yang pernah kita baca sewaktu kita hidup di alam dunia itu pasti akan bermanfaat. Di antaranya manfaat sholawat, faedah sholawat di alam kubur nanti itu akan menolong kita dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Kalau nggak percaya silahkan mati duluan. Tapi perbanyak dulu sholawatnya. Jadi as-sholatul lati naqra'uha fid dunya satanfa'una min su'alil malaikati fil qabr. Sholawat yang kita baca selama kita hidup di alam dunia itu akan bermanfaat untuk kita nanti di alam kubur, akan membantu kita dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Diriwayatkan ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Bakar As-Shibli. Mungkin bapak-bapak pernah ya membaca riwayat Syekh Abu Bakar As-Shibli ketika dikepung oleh orang-orang kafir untuk dibunuh. Sementara di depan beliau itu lautan. Jadi beliau menemui jalan buntu. Di depannya lautan. Sementara di belakang itu orang-orang kafir terus semakin mendekat akan membunuhnya. Nah, kalau umpama posisi kita begitu, kita bingung nggak? Mau lari kemana? Nyemplung ke lautan. Nah, itu apa yang dilakukan oleh Syekh Abu Bakar As-Shibli? Bersolawat kepada Nabi. Solawat yang beliau baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilil dhalimin bil dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, sholawat ini yang dibaca oleh Imam Abu Bakar As-Shibli ketika beliau dikepung oleh orang-orang kafir untuk dibunuh, sementara beliau menemukan jalan buntu di depan beliau lautan. Tapi kalau umpama sholawat tersebut sama kita mau dibaca untuk dipakai puji-pujian menjelang maghrib, boleh ditambah dengan sallallahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu Rabbuna ala
Nah, setelah Imam Abu Bakar As-Shibli rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini, beliau membaca salat tersebut, maka beliau mendapatkan pertolongan Allah. Beliau melanjutkan perjalanannya, beliau berjalan di atas lautan dengan izin Allah dan dengan barokah salawat yang beliau baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini jangan ditiru. Alhamdulillah Pak Andi dari Mekarsari Permai Cilengsi hadir. Ahlan wa sahlan Pak Andi sama istri. Sendiri Ustaz? Sendiri. Bawa motor, bawa mobil? Mobil. Motor. Bawa motor. Sini deh Pak Anu. Pak Anu kerja kangen gitu ya. Dalam dulu orang sini orang sini RT 5. Sekarang menjauh di Mekarsari Permai. Tapi walaupun jauh hatinya dekat ya. Amin. Baikun fil maghfir qaribun fil fuad, jauh di mata namun dekat di hati. Pak in the eye but close by in the heart. Jauh di mata dekat di hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan ditiru. Wah, saya mau baca salat ini ya, mau nyebrang lautan ya nyemplung kita mah. Karena kita masih kotor, hatinya masih kotor. Kita belum menjadi kekasihnya Allah, baru menjadi hamba Allah. Itu pun hamba Allah masih jauh kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di alam kubur, kata Imam Abu Bakar As-Shibli, beliau meriwayatkan bahwa beliau mempunyai tetangga. Tetangganya ini setiap hari selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam kesehariannya, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, selalu memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan tetangganya Imam Abu Bakar As-Shibli ini meninggal dunia. Siangnya dimakamkan, dikuburkan, malamnya terimpikan oleh Imam Abu Bakar As-Shibli. Jadi Imam Abu Bakar As-Shibli dalam tidurnya, beliau bermimpi melihat tetangganya itu yang suka bersolawat. Nah, ini tetangganya di alam kubur benar-benar merasa ketakutan. Gelap gulita, sempit, tidak ada penerang. Kemudian tiba-tiba datang dua sosok makhluk yang besar-besar, menyeramkan, menakutkan. Semakin bertambah ketakutan ini si mayit. Kemudian bertanyalah makhluk tersebut, "Man rabbuka?" Ini si mayit nggak bisa menjawab. Nah, di saat itu tiba-tiba datanglah makhluk yang sangat indah, yang sangat cantik, yang sangat tampan. Wajahnya bercahaya, bersinar, terang benderang. Kemudian seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat munkar kepada si mayit, seluruhnya dijawab dengan benar oleh makhluk tersebut. Ketika malaikat bertanya, "Man rabbuka?" siapa Tuhanmu? Dibantu oleh makhluk tersebut, "Allahu Rabbi." Allah Tuhanku. Dan seterusnya sampai pertanyaan yang terakhir, semuanya dapat dijawab dengan benar. Nah, lalu kemudian setelah malaikat munkar nakir pergi, ini si mayit bertanya. Mayit yang ketika di alam dunia suka bersolawat, bertanya kepada si makhluk yang indah ini. Kata si mayit, "Man anta?" Siapa engkau? Kemudian ia menjawab,
Ana shalawatuka allati taqrauna fid dunya. Ana shalawatuka allati taqra'u fid dunya. Ana shalawatuka allati qara'ta fid dunya. Aku adalah sholawat yang suka kamu baca ketika hidup di alam dunia. Makanya kita memperbanyak sholawat nggak ada ruginya. Jangan sampai kita melupakan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Minimal paling tidak sebagai orang yang ingin di hari kiamat diakui oleh Nabi sebagai umatnya dan mengharapkan syafaatnya, minimal paling tidak sekurang-kurangnya seyogianya kita setiap hari berselawat kepada Nabi itu 1000 kali. Ngomong bapak-bapak, salawatnya tiap hari berapa nih? 1000 kali, apa 2000, apa 3000, apa 4000, apa 5000, apa 10000 nih? Waktu sholat. Kalau di dalam sholat wajib. Biasakan, usahakan, biasakan, maksain. Sediakan waktu khusus untuk Rasulullah, untuk kita bersalawat kepada Rasul. Kita coba dulu latihan lah, tiap hari usahakan maksain 1000 kali. Nggak usah salawat yang panjang-panjang, baca aja salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Itu aja, tiap hari baca 1000 kali. Paling kurang lebih itu antara 10 menit, 15 menit selesai. Enggak lama. Insya Allah. Sebagai tanda bahwa kita cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak sholawat kepada beliau. Sebab Rasulullah pernah bersabda, alamatu hubbillah hubbu dzikrillah, wa alamatu hubbi li Rasulillah hubbu sholati alaihi. Tandanya, cirinya orang yang cinta kepada Allah, ya pasti suka berzikir kepada Allah. Sebagaimana kita cinta kepada pacar kita, pasti kita banyak menyebut, banyak mengingat pacar kita. Demikian pula kalau kita cinta sama Allah, ya kita banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Dan tandanya cinta kepada Rasulullah, kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mendapatkan kecintaan Rasulullah itu dijamin masuk surga, nggak diragukan lagi. Beliau telah bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang benar-benar cinta kepadaku dan dia selalu berusaha membuktikan kecintaannya kepadaku, di samping banyak bersolawat kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka adalah ia akan bersamaku nanti di dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan kullama aksarna minas salawati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayarifuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara yaumal qiyamah. Tatkala kita semakin banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya di hari kiamat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan semakin mengenal kita. Jadi kalau kita ingin dikenali sama Rasulullah di hari kiamat, perbanyak sholawat. Semakin banyak kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan semakin kenal kepada kita. Bagaimana mungkin kita mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, sementara ketika kita hidup di alam dunia tidak pernah bersolawat kepada beliau? Jangankan kita mendapatkan syafaat beliau, beliau kenal pun tidak sama kita.
Karena kita melupakan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nama kita dan nama ayah kita akan disebut oleh malaikat langsung di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi nih, kita tadi mengawali taklim dengan sholawat. Itu langsung malaikat menyampaikan langsung di hadapan Rasulullah. Si Anu bin Anu, si Anu bin Anu di musola Nurul Hidayah, mereka berselawat kepada Engkau ya Rasul. Maka selawat kita diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, kalau kita benar-benar cinta kepada beliau, kalau kita benar-benar ingin diakui oleh beliau sebagai umatnya, kalau kita benar-benar mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat, kalau kita benar-benar ingin Rasulullah mengenal kita, maka hendaklah kita selalu membasahi lidah kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak nih sambil ngaji dari mulai sampai akhir pegang tasbih baca sholawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Telinga mendengarkan paparan ilmu, sementara lidah kita sambil bersolawat. Selesai ngaji dapat 1000 itu insya Allah. Coba praktekkan aja. Jadi ngaji sambil pegang tasbih gitu, ya. Tapi kan bulat-bulat. Tapi jangan pegang, jangan yang itu, yang dua jangan. Jadi itu sama bulat kan. Jauh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Al-Fakir sampaikan tadi sebagaimana diterangkan di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Imam Ad-Dailami ini sahabat Nabi. Beliau kedudukannya sebagai tabi'in. Nama aslinya Fairuz Ad-Dailami. Beliaulah yang membunuh nabi palsu yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Jadi di Yaman dulu ada orang namanya Aswad Al-Ansi ngaku nabi palsu. Nah, dibunuhnya oleh Imam Ad-Dailami. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Aksirus sholat alayya." Aksiru, perbanyaklah oleh kalian as-salata, akan bacaan salawat alayya atasku, kata beliau. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, wakala, telah mewakilkan Allah. Allah telah menugaskan kepadaku malakan seorang malaikat. Jadi ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah diam di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah. Indah qabri, itu malaikat tersebut diam di tepi kuburanku. Nah, malaikat ini oleh Allah diberikan keistimewaan. Keistimewaannya dapat mendengar seluruh umat Islam yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dapat mengenal mereka masing-masing. Nah, ini keistimewaan malaikat ini. Tadi kita bersama itu nama-nama kita disebutkan itu tadi, sama ayah kita. Ya Rasulullah, Pak Jepik bin apa? Bin Matali. Bin Matali. Mat Ali. Tadi disebutkan malaikat, ya Rasulullah. Langsung disebutkan Agus Jepri bin Mat Ali telah bersolawat kepada engkau, diterima. Semua disebutkan itu. Masya Allah. Akhirnya semakin sering kita bersolawat, Rasulullah semakin kenal sama kita di hari kiamat. Karena nama kita sering dilaporkan sama malaikat ketika kita bersolawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Pak
Fa'ija maka apabila sholat seseorang bersolawat alayya atasku. Oh, Pak ini ada di depan. Fa'ija maka apabila sholat bersolawat alayya atasku, sokok rojulun seseorang min ummati dari kalangan umatku, qala maka berkata malaikat tersebut li kepadaku, kata Nabi. Jadi kalau malaikat tersebut berkata kepadaku, kata Nabi, ya Muhammad, inna fulan abni fulanin shalla alaika sa'ah. Wahai Muhammad, kata malaikat itu, sesungguhnya si fulan bin fulan telah bersolat kepada engkau hari ini. Disampaikan. Setiap kali kita bersolawat, maka setiap kali itu pula nama kita langsung disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah. Berikut nama orang tua kita. Masya Allah. Makanya sholat ibadatun atimatul ibadah yang agung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terdapat keterangan di dalam kitab Sunanul Kubra bahwasanya kita diperintahkan dan sangat dianjurkan agar supaya memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, terutama di hari Jumat dan di malam Jumatnya, di mana kita tahu Yaumul Jum'ah wa Sayyidul Ayam, hari Jumat adalah rajanya seluruh hari, termasuk malam Jumatnya. Kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul sebanyak-banyaknya di hari Jumat dan di malam Jumat. Kalaulah umpama di hari-hari yang lainnya setiap hari kita bersalawat kepada Rasulullah hanya 1000 kali, maka di hari Jumat usahakan dapat 10.000 kali. Arek. Insya Allah. Pokoknya nggak usah dihitung lah. Intinya, la yajalu lisanuka rabban minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah lidahmu selalu basah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Rasulullah bersabda, "Aksiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'atin." Aksiru, perbanyaklah oleh kalian alayya atasku minas salati, dari bacaan salawat, fi kulli yaumi Jum'atin, pada setiap hari Jumat. Fa inna salata ummati, karena sesungguhnya salawat yang dibaca oleh umatku, tu'radu, itu akan disodorkan, akan dilaporkan alayya kepadaku. Oleh siapa tadi? Oleh malaikat. Bekul yaumi Jumatin, pada setiap hari Jumat. Jadi dari Jumat kemarin sampai Jumat depan kita berselawat dapat beratus ribu, itu akan dilaporkan semuanya oleh malaikat. Paman maka barang siapa kana yang ada aksaruhum, mereka yang paling terbanyak alayya atasku solatan bersolawat, karena aqrabuhum minni manjilatan, maka adalah mereka kedudukannya akan paling dekat denganku nanti pada hari kiamat. Jadi manusia yang paling terbanyak bersolawat kepada Nabi, manusia itulah yang nantinya paling dekat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Pertanyaan saya, kira-kira kita mau nggak di hari kiamat mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan keistimewaan dari Allah, oleh Allah dipersilahkan duduk dekat dengan Nabi? Mau nggak kira-kira? Mau banget. Salawatnya diperbanyak. Sebagaimana beliau bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang paling utama bisa duduk dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah aksaruhum alayya sholatan, adalah mereka yang paling terbanyak bersolawat kepada aku. Nah, kalau umpama di hari kiamat posisi kita dekat dengan Nabi,
Itu udah Masya Allah anugerah luar biasa. Udah pasti masuk surga itu bareng dengan Nabi surganya. Kita mau nggak masuk gedung mewah bareng dengan siapa ya? Dengan raja gitu kan? Yang lainnya di belakang, kita bareng dengan raja. Ini lebih dari raja, maksud itu Sayyidul Makhlukot, tuannya seluruh makhluk, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan surga, tidak akan menciptakan seluruh makhluk. Bahkan Nabi Adam ketika akan menikahi Siti Hawa dalam surga, mas kawinnya bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di surga semuanya ada. Siti Hawa pengen emas banyak di surga, nggak usah beli. Inten, mutiara, yakut, jaberjan, semuanya ada. Lalu apa ya? Ya Allah, mahar yang harus aku berikan kepada Hawa. Engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau bersolawat Adam kepada Muhammad. Itu maharnya untuk menikah Siti Hawa. Padahal saat itu Nabi Muhammad belum dicipta. Luar biasa kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuksiru salata ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa yudimuhu sabilun ila ridallah atau sabilun ila ridwanallah. Memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melanggengkannya, membiasakannya, mendawamkannya, mengkontinyukannya, mengistimrorkannya secara terus menerus adalah sabilun ila ridwanallah. Itu adalah jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah akan ridho kepada siapapun yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat, ini yang terakhir, kita lihat sebuah kisah di mana kisah ini diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Maaf, nama kitabnya tadi saya salah nyebut. Nama kitabnya Mukashafatul Qulub, bukan Ihya Ulumuddin. Nama kitabnya Mukashafatul Qulub. Nah, beliau mengisahkan seorang lelaki yang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya ia melihat Rasulullah memalingkan muka darinya. Kabalia ya pada tidak lama. Lalu sang pemuda bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, a'anta ghadibun alayya?" Wahai Nabi Allah, apakah engkau marah kepadaku? Qala la. Rasulullah menjawab, tidak, aku tidak marah kepadamu. Sang pemuda bertanya lagi kepada Nabi, "Famal ladzi ja'alaka ta'ban nadhari ilayya ya Rasulullah?" Lantas gerangan apakah yang membuat paduka enggan melihat wajahku? Qala, Rasulullah menjawab dengan jawaban yang lembut, yang santun. Kata beliau begini, "Afwan la a'rifuka." Maaf anak muda, aku tidak mengenal kamu. Oh, ternyata Rasulullah memalingkan mukanya dari anak muda tersebut karena memang Rasulullah tidak kenal. Nggak kenal. Kalau kenal ya siapa? Lalu sang pemuda berkata lagi, "Kaifa la ta'rifuni ya Rasulullah, ana min ummatika." Ruya 'anil ulama
anta a'lamu bi ummatika min ummin biwaladiha. Anak muda tersebut berkata lagi, bagaimana engkau ya Rasul tidak mengenalku, sedangkan aku ini adalah umatmu. Para ulama meriwayatkan bahwa engkau lebih mengenal umatmu daripada seorang ibu mengenal anaknya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Ini dalam mimpi ya. Ini dialog yang terjadi dalam mimpi antara anak muda dengan Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Oh ma'al haqq." Apa yang dikatakan oleh para ulama itu benar adanya. Walakinnaka lam tusalli alayya qad. Akan tetapi engkau tidak pernah bersolawat kepadaku. Masyaallah. Ma'rifati bi ummati ala qadri salati alayya. Sedangkan kenalku kepada umatku tergantung pada kadar bacaan salawat yang mereka baca. Artinya semakin banyak kita bersolawat kepada beliau, beliau akan semakin mengenal kita. Sebaliknya kalau kita nggak pernah bersolawat kepada beliau, walaupun kita sampai doer mengatakan ya Rasul, aku umatmu, ispaklana, berikanlah syafaat. Rasulullah nggak kenal, ditinggal kita, ditinggal. Nah kira-kira nasib kita mau nggak seperti itu nanti di hari kiamat? Rasulullah nggak mengenal kita, padahal kita tiap hari sholat, tiap hari zikir, tapi di hari kiamat Rasulullah nggak mengenal kita gara-gara kita jarang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas ya. Jadi intinya, yuk kita basahi lidah kita dengan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi usahakan setiap hari dicoba. Satu kali gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi terus coba. Jangan pernah bosan. Coba usahakan setiap hari kita bersolawat kepada Nabi minimal 1000 kali. Itu aja udah selawat Jibril Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umpama dalam tempo 41 hari nggak putus, kita selalu bersolawat setiap hari kepada Nabi 1000 kali, nanti bapak-bapak bisa melihat sendiri akan ada sesuatu kepada bapak-bapak, tapi sesuatu tersebut yang jelas membuat bapak-bapak gembira hatinya. Ya, kita coba, insya Allah nggak lama dibandingkan dengan main tenis meja mah, pingpong ya, tenis meja. Masih lama main tenis meja, cuma 1000 nggak lama. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terus 1000 kali tiap hari. Terserah bapak-bapak mau dibaca setelah subuh kek, mau siang kek, mau sore kek, mau tidur kek. Intinya setiap hari 1000 kali. Insya Allah mampu lah. Yang tidak mampu itu yang males. Kalau males mah apapun nggak akan mampu. Kalau kita selalu mengikuti rasa males. Makanya rasa malas dalam melakukan kebaikan itu harus dilawan. Kalau nggak dilawan nanti jadi kebiasaan, akhirnya malas terus. Jadi akhlak nanti jadi kepribadian. Baik para jamaah, mungkin cukup taklim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal sampai akhir semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah minal khata
wanfa'na bi barakatin wa dinal husna bi hormatin wa minna fi tariqatin wa mu'abbatin minal fitani wa mu'abbatin minal fitani. Allahumma sabitna ala sabili habibika Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Allahumma rzuqna syafa'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.